Halo, Shalom Sobat Guardian. Selamat datang kembali ke podcast ketiga GPS. Berharap Sobat Guardian sehat dan bersukacita selalu ya. Ya, meskipun di tengah pandemi seperti ini, bersyukur ya Sobat Guardian, dengan adanya teknologi ini, memudahkan kita untuk bisa bersekutu bersama lagi. Oke, mungkin bagi Sobat Guardian yang belum mengerti GPS itu apa, dan juga baru mendengarkan podcast ketiga ini, jadi aku kasih tahu nih, GPS itu merupakan suatu wadah bagi siswa dan mahasiswa Klaten untuk bersekutu dan bertumbuh bersama, belajar dan menggali kebenaran firman Tuhan. Dan GPS ini di bawah naungan Lembaga Perkantas Surakarta loh. Oke Sobat Guardian, karena sudah tahu GPS itu apa, next sekarang kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai topik yang menarik tentunya, yaitu tentang New Normal, New Habit. Oke, sebelum belajar bersama-sama, mari Sobat Guardian kita menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Memang waktu Tuhan bukan waktu kita, dan walau kadang sulit untuk dipahami. Namun waktunya adalah yang tepat dan sempurna bagi kita. Untuk itu, mari kita terus belajar percaya bahwa Tuhan pasti menggenapkan segalanya tepat pada waktunya. Bahkan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama pujikan lagu Waktu Tuhan. Sobat Guardians, sebelum lanjut untuk pembahasan podcast kali ini, perkenalkan terlebih dahulu saya Natafania Gabriel Karina atau juga bisa dipanggil Bila.
Nah, di sini saya akan memandu sebagai moderator podcast kali ini. Saya alumni SMA Negeri 2 Klaten angkatan 2019 dan saat ini sedang berkuliah di UNS Solo. Oke Sobat Guardian, tentu saat ini saya tidak sendirian, tapi 30 menit ke depan saya akan ditemani oleh Mas Arya sebagai pembicara podcast kali ini. Mari kita sapa pembicara kita kali ini. Shalom Mas Arya. Shalom Bella dan Sobat Guardian semua. Perkenalkan, saya Arya Adiputra, atau bisa dipanggil Arya. Saya alumni dari SMK Kristen 1 Klaten, angkatan 2017. Salam kenal. Oke, terima kasih Mas Arya untuk perkenalannya. Sekalian minta tolong ya Mas Arya untuk membuka podcast kali ini dengan berdoa. Oke, siap Bill. Mari kita satu dalam doa saya hantarkan. Segala puji, hormat, kemuliaan, dan keagungan hanya bagimu Allah, yang begitu mengasihi kami. Kami datang ke hadirat Allah yang penuh kasih. Kami begitu mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang tiada hentinya datang dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk tiap berkat yang telah Kau berikan bagi kami. Tuhan, bila sebentar kami akan bersama-sama mempergumulkan sebuah topik, New Normal, New Habit, kiranya Tuhan menolong kami. Tuhan kiranya menyertai dan menuntun dalam tiap perbincangan kami. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan berbicara melalui kami hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk tiap teman yang sedang mendengarkan di mana-mana tempat. Tuhan kiranya menolong masing-masing teman untuk dapat mengerti apa yang hendak Kau sampaikan melalui podcast kali ini. Seluruh jalannya podcast ini, kiranya Tuhan sendiri yang menyertai. Kami haturkan setiap seruan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita mau belajar bersama tentang New Normal, New Habit. Nah, ini menurut saya sangat menarik untuk dibahas dan tentunya juga membuat penasaran bagi Sobat Guardian semua, ya kan? Oke, langsung aja. Mas Arya, pandemi kan sudah berlangsung lama. Kira-kira sudah 3 bulan lebih dan yang aku tunggu itu, kapan sih kita bisa kembali ke kehidupan normal kayak dulu lagi? Bisa jalan-jalan bebas lah, keluar-keluar bebas, tanpa ada jarak yang menghalangi, ya. Nah, kalau Mas Arya sendiri juga merasakan begitu nggak sih? Iya nih Bel, udah rindu banget hidup kayak dulu lagi. Bisa jalan-jalan, keluar-keluar bebas, kumpul sama teman-teman, gitu-gitulah Bel. Nah Mas, kalau kita lihat berita, pemerintah sudah mulai merencanakan sistem baru yang sering kita dengar, yaitu New Normal. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan New Normal itu? Oke Bel, jadi New Normal itu tatanan kehidupan baru di mana kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, tatanan baru yang dimaksud adalah cara hidup sehat sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Oh ya, berarti New Normal ini menjalankan aktivitas dengan normal, tapi di dalam aktivitas itu ditekankan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada. Begitu kan ya Mas? Yap, benar sekali Bel. Oke, kalau tadi kita udah belajar apa itu new normal, terus nih Mas, kira-kira kenapa sih new normal itu penting? Kenapa kok new normal ini harus diberlakukan? Oh iya Bel, nah karena dari yang pernah aku baca, COVID-19 itu tidak akan mungkin hilang 100% dari lingkungan. Dan kalau dilihat dari segi ekonomi, new normal ini penting banget Bel. Jadi seperti yang sudah kita tahu, kalau banyak banget pengusaha di berbagai bidang atau bahkan pabrik-pabrik besar yang merugi banyak karena adanya pandemi ini. Aku kan ada di dunia industri. Nah, jadi aku sangat merasakan nih gimana turunnya ekonomi industri. Bersyukur kalau aku masih bisa bekerja. Kalau aku dengar cerita dari teman-temanku yang juga kerja, banyak karyawan di tempat kerja mereka yang di PHK satu persatu karena perusahaan mulai rugi. Mungkin juga banyak di antara teman-teman yang orang tuanya merasakan juga dampak secara ekonomi dari pandemi ini. Itu sebabnya new normal ini sangat penting untuk kembali memulihkan perekonomian di Indonesia ini yang sudah lumpuh 3 bulan belakangan ini akibat pandemi COVID-19 ini, Bel.
Oh, begitu ya, Mas. Kalau tanggapan tentang new normal menurut Mas Arya sendiri bagaimana ya, Mas? Kalau menurutku, kalau new normal ini diterapkan, itu hal yang sangat positif banget ya. Karena kalau aku bilang tadi, new normal itu penting karena nggak mungkin 100% virus ini hilang dari lingkungan. Maka yang harus dibangun itu perilaku sehat kita, supaya kita tidak larut dalam kepanikan, tapi lebih bisa membentengi diri dari COVID-19. Dan ekonomi di Indonesia makin jatuh lagi kalau kita tidak melakukan new normal ini. Soalnya sangat tidak mungkin kalau kita terus-terusan untuk tidak melakukan apapun. Nah, Bel, kita lihat yuk apa yang dikatakan Alkitab. Kita lihat di Pengkhotbah 3 ayat 1-15. Pasti Bella dan Sobat Guardian semua udah sering baca atau dengar ayat ini. Kita tolong ya buat Bella baca Khotbah 3 ayat 1 dan 2, dilanjut ayat 6 dan 7, dilanjut lagi ayat 9 sampai 15. Oke, Mas. Oh iya, untuk Sobat Guardian di rumah juga bisa ikut membaca Alkitabnya masing-masing ya. Dari Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 6 dan 7, dan dilanjutkan ayat 9 sampai 15. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat yang ke-6, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ayat yang ke-9, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Oke, makasih Bella. Jadi kalau kita belajar dari perikop ini, semuanya itu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Jadi semuanya itu ada waktunya, Bel. Mungkin masa pandemi ini kita merasakan masa diam, tinggal di rumah, atau sering kita kenal dengan stay at home. Dan new normal ini adalah masa di mana kita mulai untuk kembali ke aktivitas kita yang normal, tapi tetap dengan protokol pencegahan COVID-19. Dan kalau kita lihat di ayat 11, itu juga Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, tapi penerapan new normal itu nggak boleh sembarangan, Bill. Harus dengan syarat tertentu, seperti jumlah orang yang positif COVID-19 itu harus menurun tiap harinya, dan tempat-tempat umum juga harus memiliki fasilitas pencegahan COVID-19 ini. Nah, kalau jumlah pasien yang positif tiap harinya makin meningkat dan malah makin banyak, tentunya juga harus ditinjau ulang untuk suatu daerah bisa menerapkan new normal ini. Oh, oke Mas. Berarti semua itu ada waktunya ya. Dan dari ayat yang ke-11 itu juga menarik ya Mas. Tuhan itu akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya memang terkadang kita sebagai manusia itu ingin langsung instan atau serba cepat. Tapi dari ayat ini kita diingatkan lagi kalau waktu Tuhan adalah waktu yang tepat dan sempurna bagi kita. Ya tugas kita ya percaya bahwa Tuhan itu pasti menggenapi janjinya, dan selain itu tentu juga berdoa. Terus setuju juga sih Mas kalau penerapan new normal itu harus memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat atau kriteria yang sudah ditentukan.
dan tidak asal langsung menerapkan new normal di wilayah yang belum siap. Oke, kalau Mas Arya sendiri kan sudah bekerja nih. Nah, selama pandemi ini, Mas Arya WFH atau masih tetap WFO ya? Oh iya Bel, kalau di tempat kerjaku nggak menerapkan WFH, jadi masih WFO sampai sekarang. Tapi kunjungan orang dari luar ke tempat kerjaku dibatasi. Terus kalau udah new normal, aktivitas kerja kembali seperti sebelum pandemi. Akan banyak orang yang datang ke tempat kerjaku dari luar kota. Jadi, aku dan kita harus disiplin, tetap ikuti anjuran pemerintah dengan selalu pakai masker, cuci tangan pakai air dan sabun, jaga jarak, nggak bikin kerumunan, begitulah Bel. Nah, kalau Bella sendiri, gimana lihat new normal ini? Ada takut-takut gitu nggak? Kalau aku sendiri melihat penerapan new normal ini sih setuju juga Mas, seperti yang sudah aku katakan tadi. Yang penting, kita sebagai masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kalau ditanya ada rasa takut atau parno, jelas tentu ada, apalagi saat keluar dari rumah dan bertemu dengan orang-orang. Nah, kalau Mas Arya sendiri takut nggak sih ketemu dengan orang-orang ini? Kalau dibilang takut, ya pasti takut Bel. Tapi disiplin menjalankan protokol pencegahan COVID-19 tadi bisa mengurangi rasa takutku. Lalu kalau kita lihat lagi di ayat 15, yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Nah, jadi sebenarnya new normal itu bukan sesuatu yang benar-benar baru. Makanya kita nggak perlu khawatir atau takut yang berlebihan gitu, Bel. Tapi juga harus tetap waspada, terutama pada orang-orang yang termasuk ODP dan OTG. Oke, berarti nggak perlu merasa takut atau parno yang berlebihan, tapi yang penting kita harus membentengi diri kita sendiri dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan yang ada. Begitu kan ya, Mas? Ya, benar sekali, Bel. Selain protokol kesehatan yang tadi, ada beberapa kebiasaan yang juga mendukung pencegahan penyebaran COVID, seperti menjaga asupan dan pola makan, olahraga teratur, pola tidur yang baik, yang semuanya itu bisa membangun imunitas tubuh kita. Kalau Bella sendiri, kan masih kuliah nih. Apa aja sih, Bel, yang kamu lakukan selama study from home ini? Oke, secara garis besarnya aja ya Mas, selain kuliah daring yang tugasnya bejibun itu, wah, jelas tentu selama di rumah aja ada kebiasaan baru yang aku bangun. Contohnya nih, olahraga, kayak senam, dan juga yang sedang ngetren, yaitu sepedaan. Tapi juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Terus, kalau yang dulu pergi jarang pakai masker dan bawa hand sanitizer, sekarang harus pakai masker dan bawa hand sanitizer. Dulu jarang cuci tangan, sekarang sering banget cuci tangan. Sampai tangannya itu seling bersih tanpa noda, nggak ding Mas Tanda. Oke, selain itu menambah hobi baru juga nih Mas, yaitu berkebun, terus bersih-bersih rumah. Tentu juga tidak lupa persekutuan ibadah secara pribadi maupun persekutuan dengan teman-teman. Ya, meskipun persekutuan dengan teman-teman dilakukan secara virtual atau online, tapi it's okay sih Mas, tetap bersyukur masih bisa dipertemukan dan bersekutu bersama. Gitu sih Mas. Wah, bagus sekali, Bel. Jangan lupa ya, selalu lakukan itu bahkan saat di kondisi new normal, supaya bebas dari virus-virus dan kebiasaan baik itu yang udah kamu bangun tadi, kayak olahraga, selalu pakai masker dan bawa hand sanitizer kalau keluar, terus kembangkan hobi barumu tadi, bersih-bersih rumah, dan yang lainnya biar nggak hilang gitu, Bel. Oke Mas Arya, karena kita tadi sudah ngobrol panjang lebar tentang new normal, new habit, sebagai penutup, kira-kira kesimpulan dari apa yang tadi kita pelajari dan apa aja sih yang bisa kita lakukan atau penerapan praktis dalam menghadapi new normal ini? Siap, Bel. Jadi kalau bisa kita simpulkan, new normal itu tatanan hidup baru di mana kita dapat hidup berdampingan dengan COVID-19. Lalu, tujuan new normal atau pentingnya new normal diterapkan itu supaya perekonomian Indonesia yang sudah lumpuh 3 bulan belakangan ini dapat kembali pulih hingga vaksin virus COVID-19 ini ditemukan. Dan yang perlu kita siapkan untuk menghadapi new normal ini, kita harus memastikan
kita bisa melakukan protokol pencegahan COVID-19. Seperti yang udah kamu lakukan tadi, misal pakai masker saat berpergian atau ke tempat-tempat umum, rajin mencuci tangan dengan air dan sabun, selalu bawa hand sanitizer kemana-mana, olahraga rutin, bisa senam atau bersepeda kayak kamu tadi, makan makanan yang sehat seperti sayur, buah, nggak makan makanan cepat saji terlalu sering. Jangan lupa juga buat tetap melakukan kebiasaan yang udah dibangun waktu WFH atau study from home, kayak hobi yang baru tadi, terus bersih-bersih rumah, dan yang paling penting, jangan lupa untuk terus berdoa. Itu kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari podcast ini dan beberapa penerapan yang bisa kita lakukan untuk menghadapi new normal dengan new habit kita, Bel. Wah, mantap. Menarik sekali, Mas Arya. Semoga pembahasan podcast kali ini bisa menjadi berkat bagi Sobat Guardian semua ya. Oke, sebelum podcast kali ini ditutup, saya minta tolong untuk Mas Arya berdoa penutup dan berdoa bagi bangsa di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, siap, Bel. Mari kita sama-sama berdoa. Saya hentarkan. Ya Allah yang Maha Tinggi, Allah yang punya segalanya, kami bersama-sama menghadap hadirat-Mu dengan yang amat agung dan mulia. Kami meninggikan-Mu, Allah, yang karena kasih-Nya kami dapat memperoleh anugerah keselamatan. Kami bersyukur untuk tiap-tiap anugerah yang telah Kau berikan bagi kami masing-masing. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu itu tepat dan personal bagi tiap kami. Kami juga bersyukur untuk podcast yang telah kami lalui bersama ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhir dengan begitu luar biasa. Terima kasih karena kami telah belajar tentang new normal dan bagaimana menghadapinya. Kami meminta anugerah-Mu untuk menolong kami menerapkan cara hidup yang sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Tolong kami juga untuk dapat turut dan tidak larut dalam ketakutan menghadapi new normal ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan akibat virus COVID-19 ini. Tuhan menyertai mereka dalam pemulihan dan juga jagai juga untuk tenaga medis. Tuhan menopang terus kesehatan mereka. Berdoa juga untuk tiap-tiap elemen pemerintah di Indonesia ini. Tuhan menolong mereka untuk dapat memutuskan langkah terbaik untuk masyarakat di wilayah mereka. Berdoa juga untuk masyarakat yang abai dengan COVID-19. Tuhan menolong mereka untuk mengerti dengan kondisi yang sekarang dan tidak terus-terusan mengabaikan protokol kesehatan yang sudah ada. Kami juga berdoa untuk terus menjalankan kebiasaan yang baik. Tuhan menolong kami. Tuhan menolong juga untuk kami dapat terus-menerus membangun kebiasaan baik yang sudah kami lakukan selama karantina mandiri di kehidupan new normal. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mencari sekolah di jenjang selanjutnya. Kami berdoa supaya mereka dapat menemukan atau mendapatkan sekolah yang terbaik. Kami juga membawa proses penerimaan siswa baru supaya Tuhan juga menolong supaya setiap jalannya penerimaan siswa baru ini dapat terawasi dan adil. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di podcast kali ini. Kami menyerahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Mas Arya sudah membagikan topik podcast kali ini. Tuhan memberkati. Oke Sobat Guardians, bagaimana nih podcast kali ini? Semoga bisa menolong Sobat Guardians ya dalam menjalani kehidupan yang baru dengan kebiasaan yang baru atau new normal, new habit di tengah pandemi COVID-19 ini. Jika ada tanggapan dari Sobat Guardians, silahkan sampaikan melalui akun Instagram @guardiansklaten. Sekian podcast ketiga kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya ya. Tuhan memberkati.